Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, materi kali ini adalah memahami konsep ruang. Apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata ruang? Ruang dapat dipahami sebagai wadah dan pengertian dengan penekanan tertentu. Ruang sebagai wadah yang mula-mula diartikan sebagai bidang datar yang dalam perkembangannya kemudian mempunyai dimensi 3 dan berarti tempat tinggal yang harus ditata sebaik-baiknya demi kebahagiaan, kesejahteraan, dan kelestarian umat manusia. Pengertian ruang menurut Karmono Mangunsukarjo 1990 dalam Yunus Wahid 1992. Menurut Karmono Mangunsukarjo, ruang adalah wadah kehidupan manusia beserta sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, meliputi bumi, air, dan udara sebagai satu kesatuan. Menurut Sugandi dalam Yunus Wahid, ruang adalah wujud fisik lingkungan di sekitar kita dalam dimensi geografis dan geometris, baik horizontal maupun vertikal yang meliputi daratan, lautan, dan udara beserta isinya yang secara planologis materialnya berarti tempat pemukiman atau biasa dikenal sebagai habitat. Pengertian ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 1 Butir 1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Maka, dapat disimpulkan, pengertian ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Penataan ruang berdasarkan sistem terbagi dua, yakni sistem wilayah. Penataan ruang berdasarkan sistem wilayah merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. Yang kedua, sistem internal perkotaan. Penataan ruang berdasarkan sistem internal perkotaan merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan di dalam kawasan perkotaan. Dalam pasal 3 UU PR dijelaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan kawasan Nusantara dan ketahanan nasional dengan
terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia. Dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan, dan geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Mengapa pengendalian pemanfaatan ruang dibutuhkan? Karena pengendalian penataan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang yang dilakukan melalui penetapan zonasi perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Untuk meminimalisir adanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sehingga terjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan rencana tata ruang. Penataan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rinci tata ruang. Permasalahan dalam penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia. Yang pertama, dominasi kebijakan sektoral yang didasari oleh kepentingan tertentu di setiap sektoral. Yang kedua, perencanaan tata ruang tanpa kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS. Yang ketiga, ketidaksesuaian antara rencana tata ruang kota atau kabupaten, provinsi, dan nasional. Yang keempat, rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. Yang kelima, perencanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan penataan ruang atau bahkan tanpa disertai rencana tata ruang yang komprehensif. Di sisi lain, lemahnya aspek penegakan hukum menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran penataan ruang. Kenyataan ini menggambarkan keberadaan Undang-Undang Penataan Ruang belum mampu dijadikan ruh perbaikan penataan ruang di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka ada beberapa permasalahan pokok seperti masih rendahnya pemahaman akan pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkesinambungan, lemahnya penegakan hukum terkait pelanggaran penataan ruang yang berakibat pada masih terjadinya pelanggaran penataan ruang baik pusat dan daerah.
masih tingginya tingkat pencemaran lingkungan hidup akibat belum dipatuhinya peraturan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kurang adanya keselarasan pengaturan antara pemerintah pusat dan daerah. Ketidakselarasan ini menghambat pelaksanaan koordinasi dan melemahkan penegakan hukum. Asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang Penataan Ruang. Yang pertama, keterpaduan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan, antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Yang kedua, keserasian. Keserasian, keselarasan, dan kesinambungan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antara daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan. Yang ketiga, keberlanjutan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Yang keempat, keberhasilgunaan. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya, serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas. Yang kelima, keterbukaan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan penataan ruang. Yang keenam, kebersamaan dan kemitraan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Yang ketujuh, keadilan, kepastian hukum dan keadilan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum. Yang terakhir, akuntabilitas. Akuntabilitas, bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya. Berdasarkan asas-asas tersebut, Undang-Undang Penataan Ruang menegaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian penataan ruang. Namun, dalam implementasinya, pelibatan masyarakat dalam penataan ruang menjadi aspek yang seringkali terabaikan. Jikapun terlaksana, pelibatan masyarakat hanya sebatas pemberian informasi dan konsultasi. Sehingga ketika terjadi permasalahan di kemudian hari, masyarakatlah yang akan merasakan akibatnya. Padahal tujuan penataan ruang adalah menciptakan hubungan yang serasi dan harmonis antara berbagai kegiatan pada wilayah-wilayah sehingga akan mempercepat proses terjadinya kemakmuran dan terjaminnya kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, konsep penataan ruang yang berusaha menjamin adanya kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan harus menjadi dasar acuan bagi upaya pengelolaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pemerintah harus menggiatkan dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam hal menjaga kelestarian alam seperti melakukan program reboisasi, pemberdayaan masyarakat adat dalam menjaga hutan lindung, sosialisasi tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungannya, serta menjadikan masyarakat sebagai pengawas terhadap lingkungan yang menjadi tempat kehidupannya. Sekian materi pada pembahasan kali ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga pembahasan ini dapat memberikan ilmu tambahan kepada pendengarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.